Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang tercantum dalam kitab beliau Maqalatul Islamin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf ashabil hadis sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sekarang kita sampai kepada bab sifatul yadain, halaman 25. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, wa anna lahu yadaini bila kaifin, dan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan dan tidak boleh dibagaimanakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah Allah firmankan, khalaqtu biyadayya, aku menciptakan, yaitu Nabi Adam, dengan kedua tanganku. Surat Shad ayat 75. Wa kama qala, dan sebagaimana yang Allah firmankan, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Surat Al-Maidah ayat 64. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Inilah sekali lagi akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang beliau meninggal dunia di atasnya, di antaranya menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah tanpa diserupakan dengan tangan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan, ditetapkan sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dan tentunya juga yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan akidah salaf atau ijma' salaf dalam al-aqidah. Kalau kita buka misalnya kitab
ijma' salaf fil i'tiqad atau mu'taqad ahli sunnah wal jamaah oleh Imam Harab al-Kirmani yang masih kita kaji hari Kamis besok pada maghrib, yaitu menukil ijma'. Dan secara umum kitab akidah kumpulan ijma' salaf tentang akidah. Di antaranya beliau sebutkan oleh Imam Harab al-Kirmani, murid dari Imam Ahmad rahimahullah, tentang sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan disebutkan juga beberapa referensi tentang masalah ini oleh pensyarah. Kita lanjutkan syarah ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Khumis hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan warada isbatu sifatil yadain fi iddati mawadhi'a min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditetapkan sifat kedua tangan bagi Allah dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya Al-Quran dan Sunnah serta tadi. Ya, kalau mau ditambahkan dan ijma' salaf. Ya, seperti yang kita isyaratkan tadi. Ya, sebagaimana dalam kitab tadi apa? Ijma' salaf fil i'tiqad oleh Imam Harab al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Jadi ini bukan karangannya Wahabi, bukan karangannya Salafi, ya, namun ini hanya menukilkan, melanjutkan kembali tongkat estafet para ulama salaf dalam menyampaikan akidah, terutama tentang sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kitabu faqad dzakara mu'allif ba'dhan minha. Adapun dalil dari Al-Quran sudah disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari langsung, tadi dua ayat yang beliau sampaikan, surat Shad 75, yaitu tentang ucapan Allah kepada iblis kalau dibaca sebelumnya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Kemudian ayat yang kedua surat Maidah 64 berkaitan dengan bantahan Allah kepada orang Yahudi yang mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah membantah dengan firman-Nya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Sekali lagi ayat-ayatnya sangat terang benderang dalam menetapkan sifat tangan bagi Allah, dan tidak ada satupun sahabat Rasul, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4 yang mentakwilkan ayat-ayat ini ataupun yang menyelewengkan dari dohirnya. Wa amma fi sunnah, adapun dalil dalam hadis Rasul SAW yang sahih tentunya, faqad aqadal Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mencantumkan bab tentang masalah firman Allah tadi, lima khalaqtu biyadaya. Ini sudah kita pernah pelajari ketika mengkaji kitab Al-Mukhtar fi Usli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali, pada hari Kamis yang sudah kita lewati kitabnya, sudah kita khatamkan. Di situ ada ringkasan kitab Sahih Bukhari, kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu kitab atau bab terakhir dalam Sahih Bukhari. Nah, itu ada fasal tentang firman Allah tadi, lima khalaqtu biyadaya. Beliau cantumkan ayatnya dan beliau sampaikan hadis-hadisnya, dan beliau tidak pernah sama sekali mentakwilkannya. Beliau menetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya. Makanya sudah pernah kita sampaikan, 6 ulama penulis kitab induk hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah
Tidak ada satupun yang bermadzhab Asy'ari. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, semuanya sesuai dengan akidah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahullah tentang sifat-sifat Allah. Menetapkan apa adanya, tidak membagaimanakan sifat Allah, tidak menyelewengkannya dari makna yang sebenarnya, tidak menafikannya, dan tidak pula mentafwid maknanya, tidak pula menyerahkan maknanya kepada Allah. Bahkan sudah pernah kita ungkapkan juga, kita nukilkan juga ucapan Imam At-Tirmidzi yang jelas-jelas menetapkan semua sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Ya, nanti insya Allah suatu saat kita akan baca lagi. Dan demikian pula di sini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz ketika menyebutkan dalil penetapan sifat tangan bagi Allah, cukup disebutkan satu ulama yang insya Allah telah disepakati oleh semua kaum muslimin, yang ahli sunnah maupun yang ahli al-bidah, Imam Bukhari. Mereka juga ahli bidah, juga banyak mengkaji kitab Sahih Bukhari. Padahal tidak ada satupun Imam Bukhari mentakwilkan sifat-sifat tersebut. Contoh lagi misalnya yang berkaitan dengan kalamullah dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari mencantumkan hadis Rasul yang menetapkan suara bagi Allah. Namun ahlul bidah tidak menetapkan Allah berbicara dengan suara. Padahal jelas-jelas Rasul bersabda, wa yunadihim bisautin, Allah memanggil mereka dengan suara, yasma'uhuman ba'uda kama sami'ahuman qaruba, yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Namun itulah ahlul bidah, ya, ahlul kibr, yang sombong, tidak mau menerima kebenaran kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Imam Bukhari, sekali lagi, di akhir ya kitab Sahih Bukhari ada bab tentang penetapan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab qaulillahi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Dimna kitab tauhid. Ya, sekali lagi, bab ini ada dalam kitab tauhid. Ya, kalau mau dibahasakan, kitab Sahih Bukhari tersusun dari kitab-kitab, ya, maknanya bab. Setiap kitab ada babnya. Babnya itu fasal kalau kitanya. Jadi sekali lagi, kitab tauhid bab qauli ta'ala atau bab at-tauhid, fasalnya firman Allah, lima khalaqtu biyadayya. Aurada fihi jumlatan minal ahadisi sahihah kulluha tusbitu sifatal yadin lillahi ta'ala. Kalau mau lebih terperinci penjelasannya, silakan mungkin mau dengarkan rekaman kajian kita, yaitu kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibn Al-Banna. Itu di akhir-akhir kitab ada pembahasan tentang ini. Imam Bukhari mencantumkan beberapa hadis yang kesemuanya menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah. Minha hadisu Anas ibni Malik marfu'an fi syafatil udhma. Di antaranya hadis tentang asyafatul udhma, yaitu syafaat Rasul di padang mahsyar. Wa fihi, di dalamnya, ya, hadisnya panjang lebar, namun intinya ada kata Rasul, yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah. Orang-orang beriman berkumpul pada hari kiamat. Fayakulun, mereka berkata, lau istashfa'na ila rabbina yurihna min makanina hada. Alangkah baiknya kalau kita mengambil perantara kepada Rabb kita, agar Rabb kita Allah Subhanahu wa taala intinya mengistirahatkan kita dari tempat kita ini. Ya, kita ingat bagaimana kedahsyatan, kengerian di padang mahsyar, matahari dekat dengan kepala manusia, semuanya dalam keadaan gundah gulana. Mereka ingin segera diputuskan perkara mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian fayatuna Adam, mereka pun datang kepada Nabi Adam. Fayakulun, mereka berkata, ya Adam,
amataron nasa, wahai Adam, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan manusia sekarang ini? Khalaqakallahu biyadi, ini intinya, ya, yaitu sabda Rasul yang mengkisahkan tentang ucapan orang beriman di padang mahsyar, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Hadis ini menegaskan kembali ayat tadi. Ya, surat Shad tadi kan berkaitan dengan apa? Penciptaan Nabi Adam. Allah menyatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Hadis ini menegaskan. Ini kalau kita kembali kepada pembahasan tugas hadis terhadap Al-Quran, apa ini? Bagian masuk apa ini? Litakid. Ya, di antara fungsi hadis terhadap Al-Quran menekankan, menegaskan kembali, menguatkan apa yang sudah ada di dalam apa? Al-Quran. Ayatnya ada, hadisnya ada. Ini hadis jadikan sebagai penguat apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa asjadalaka malaikatahu. Allah memerintahkan malaikat sujud kepada engkau, wahai Adam. Wa 'allamaka asma'a kulli syai', dan Allah mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu. Isfa' lana ila rabbina, maka berikan syafaatmu ya untuk kami kepada Rabbmu. Ini intinya sudah jelas. Rasul menetapkan adanya tadi sifat tangan bagi Allah. Kemudian Imam Bukhari mencantumkan hadis berikutnya, hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, wa fihi anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasul SAW bersabda, innallaha yaqbidu yaumal qiyamatil arda. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa takunus samawatu biyaminihi, dan langit itu dalam genggaman tangan kanannya, biyaminihi. Ya, ini sekali lagi inti pembahasannya. Wa takunus samawatu biyamini. Tsumma yaqulu anal malik. Kemudian Allah berfirman, akulah sang penguasa. Jadi jelas Imam Bukhari mencantumkan beberapa redaksi hadis ini untuk menetapkan tadi sifat tangan bagi Allah, dan beliau sama sekali tidak mentakwilkan sebagaimana orang-orang ahli al-kalam. Kemudian juga beliau mencantumkan hadis yang lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari 3 sahabat yang berbeda tadi, dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Umar, kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fihi anna Rasulullah SAW qala, Rasul SAW bersabda, yadullahi mal'a. Ini inti pembahasannya, tangan Allah itu penuh. La yaghiduha nafaqatun, tidak menguranginya pemberian kepada makhluknya. Sahaul laili wan nahar, dia Allah selalu memberi kepada hamba-hambanya malam maupun siang hari. Ya, sekali lagi intinya iyadullah. Ini 3 redaksi hadis yang berbeda yang sama-sama menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau mau dilanjutkan lagi pembahasannya, kata para ulama, kilta yadayamin, kedua tangan Allah itu kanan. Ya, nanti akan insya Allah kita bahas lebih lanjut kalau ada waktunya dari kitab Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kedua tangan Allah kanan. Ya, dan kata para ulama, redaksi ayat, redaksi hadisnya banyak sekali. Yang intinya sama, menetapkan sifat tangan bagi Allah secara hakiki tidak mungkin bisa ditakwil-takwilkan. Seperti tadi dalam kata-kata Allah menggenggam bumi dan langit di genggaman tangan kanannya.
Kata-kata menggenggam secara bahasa itu tidak lain kecuali dengan apa? Aliyat, kata para ulama. Ini mengokohkan, menguatkan akidah Ahlussunnah, tetapkan apa adanya. Allah punya sifat kedua tangan, tidak sama dengan makhluk. Buktinya apa? Adakah makhluk bisa menggenggam bumi? Bisa enggak? Hah? Bisa. Langit ada yang bisa menggenggamnya. Kata para ulama, ini salah satu bukti. Tetapkan apa adanya tanpa apa? Diserupakan dengan makhluk, karena tidak mungkin ya Allah zatnya, sifatnya serupa dengan makhluk. Meskipun kata-katanya sama, tidak ada masalah. Namun hakikatnya apa? Berbeda. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, Allah menetapkan manusia punya pendengaran, punya penglihatan. Allah juga punya pendengaran, penglihatan. Namun hakikatnya apa? Berbeda. Persamaan dalam kata-kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Sekali lagi, Imam Bukhari mencantumkan hadis-hadis ini dalam sahihnya untuk sekali lagi menetapkan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Tidak ada beliau mentakwil sama sekali. Tidak pula mentafwid, menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang maknanya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais hafidhahullah, "Fannususul mutaqaddimah dalatun ala itsbatil yadain lillahi subhanahu wa ta'ala." Semua nas-nas ini hanya sebagian kecil saja. Ya, kalau sekedar menambah lagi dalil-dalilnya, seperti yang kita sering bawakan kitab Tauhid, ya, karya Imam Ibnu Khuzaimah yang digelari dengan imamnya para imam, ya, termasuk gurunya imam-imam ahli hadis tadi, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mencantumkan dalam kitab ini, sekali lagi kitab ini spesial masalah sifat-sifat Allah. Ini sering kita sampaikan untuk menekankan lagi, inilah akidah salafiyyin. Bukan ngarang-ngarang sendiri, namun hanya melanjutkan tongkat estafet kitab-kitab ulama salaf terdahulu. Dan ini bukan karangannya Wahabi. Ini Imam Ibnu Khuzaimah, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Muzani, itu gurunya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Ya, dalam kitab ini Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala mencantumkan dalil-dalil, terutama dari hadis. Ya, ini bisa Anda bayangkan dari halaman 53 ada bab zikri isbatil yad lil khaliq al-bari jalla wa ala. Bab penyebutan penetapan tangan bagi Allah al-khaliq al-bari jalla wa ala. Mulai halaman 53 beliau sebutkan dalil ayat, ya, sebagian sudah kita lewati. Kemudian babu zikril bayan min sunnatin Nabi sallallahu. Kemudian bab tentang penjelasan dari sunnah Rasul. Dalil-dalil tentang tangan Allah dalam hadis-hadis Rasul. Beliau sebutkan halaman mulai dari halaman 53 sampai halaman 87. Berapa halaman kurang lebih? Ya, 34 halaman hanya berkaitan dengan apa? Dalil-dalil terutama dari sunnah Rasul SAW dengan berbagai macam redaksi, berbagai macam riwayat. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan bacakan lagi penjelasan beliau. Cuma beliau di situ banyak menyampaikan dalil-dalilnya. Di antaranya dalil yang sudah masyhur juga tentang dialog antara Nabi Adam dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di situ disebutkan oleh Nabi Musa dan juga oleh Nabi Adam. Ihtajja Adam Musa. Kata Rasul, Nabi Adam berdialog dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Ya Adam, anta abuna khalaqakallah biyadih." Wahai Adam, engkau adalah orang tua kami. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Dalam riwayat, Nabi Adam menjawab, kata balaka tara biyadih. Nabi Adam juga mengatakan, wahai Musa, ya Allah menulis Taurat dengan tangannya. Ya, sekali lagi redaksinya banyak. Intinya sama. Ya, menetapkan sifat tangan bagi Allah. Dari hadis-hadisnya bukan dalam Sahih Bukhari, banyak yang lain.
Cuma disampaikan dalam Sahih Bukhari ini sebagai apa? Isyarat hadisnya sahih. Apa mau didhaifkan? Apa seperti ucapan alil bidah meskipun hadisnya dalam Sahih Bukhari, kalau nggak sesuai dengan dzauq, perasaan nggak diterima. Ini seperti siapa? Kata Imam Dhahabi, kayak iblis yang menolak hadis yang jelas-jelas sahih dengan alasan nggak cocok dengan apa? Perasaan. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, wahya la tahtamil at-ta'wil bihalin. Semua redaksi-redaksi tadi tidak mungkin bisa ditakwil-takwilkan. Redaksinya banyak. Seperti contohnya, apakah bisa ditakwilkan? Allah menggenggam langit, menggenggam bumi. Ditakwilkan dengan apa? Kekuatan, dengan nikmat. Sekali lagi, secara bahasa tidak pas sama sekali. Ditambah lagi dengan nanti penjelasan-penjelasan yang lain. Wala yumkin hamlul yadain illa 'alal haqiqah. Semua redaksi ayat, semua redaksi hadis tentang masalah tangan Allah tadi tidak mungkin bisa dipahami kecuali sesuai dengan zahirnya. Allah memiliki kedua tangan sesuai dengan kebesarannya. Wa man lam yahmilha 'alal haqiqah fahuwa mu'attilun litilka sifat. Barang siapa yang tidak mau memahaminya sesuai dengan zahirnya, hakikatnya, maka dia telah menafikan, mengingkari, menolak sifat tangan tersebut bagi Allah. Walaqad sarrahal Imam Abu Hanifah rahimahullah anna man lam yahmil an-nusus 'alal haqiqah wa ta'awwala sifatal yadain bil qudrah au bin ni'mah faqad abtala sifata. Barang siapa yang tidak mau memahami nas-nas tersebut sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan zahirnya, dan dia mentakwilkan atau mentahrif, menyelewengkan makna sifat kedua tangan kepada sifat kekuasaan atau nikmat, maka dia telah membatalkan sifat Allah tersebut. Faqad qala, Imam Abu Hanifah berkata, wala yuqalu inna yadahu qudratuhu au nikmatuhu. Ini ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tidak boleh dikatakan tangannya adalah kekuasaannya atau nikmatnya. Ini juga mirip dengan ungkapan, siapa yang ingat? Dari kitab yang sudah kita khatamkan juga dalam pembahasan Tauhid Asma wa Sifat. Yang sudah sering kita nukilkan juga. Bahwasanya Ahlussunnah tidak mentahrif kedua tangan Allah dengan kekuasaan atau nikmat. Yang hidup abad kurang lebih 5 Hijriah. Akidah salaf ashabil hadis, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan tadi, Ahlussunnah menetapkan sifat kedua tangan sesuai dengan zahirnya, tidak mentahrif kedua tangan Allah dengan kedua nikmat, kedua kekuasaan. Tahrifal Mu'tazilah wal Jahmiyah khadalahumullah. Kata beliau, sebagaimana kelakuan kelompok Mu'tazilah Jahmiyah, semoga Allah menghinakan mereka. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini juga yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tidak boleh mentakwilkan tangan Allah dengan kekuasaan atau nikmat Allah. Li'anna fi ibtala sifat. Karena di dalamnya ada penafian, pengingkaran sifat tangan bagi Allah. Beda sifat kekuasaan dengan sifat tangan. Kalau sifat tangan ditafsirkan sifat kekuasaan, berarti apa? Cuma satu sifat yang ditetapkan. Padahal itu dua apa? Sifat. Sifat tangan dan sifat apa? Kekuasaan. Kalau sifat tangan ditafsirkan kekuasaan, berarti menafikan sifat tangan. Paham? Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Wa huwa qaulu ahlil qadar wal i'tizal. Dan takwil, tahrif seperti tadi, mentahrif, mentakwil sifat tangan kepada kekuasaan, kepada nikmat, itu adalah ucapan kelompok Al-Mu'tazilah. Walakin yadu sifatun bila kaifin. Yang benar, tangan Allah adalah sifat bagi Allah, bukan nikmat, bukan kekuasaan Allah. Bila kaifin, tetapkan tanpa dibagaimanakan.
Ini tercantum dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Alhamdulillah ini sudah kita pernah khatamkan dulu, ya meskipun tidak ada rekamannya mungkin. Nah, wa qala Ibnu Battal firrat alaman awala sifatal yadain bil qudrah awin ni'mah. Demikian pula ada ulama yang bernama Ibnu Battal membantah orang-orang yang mentakwilkan sifat kedua tangan dengan kekuasaan dan nikmat. Wa yakfi firrat ala man za'ama annahuma bima'nal qudrah annahum ajma'u ala anna lahu qudratan wahidah. Cukup dalam membantah orang-orang yang mengklaim makna kedua tangan adalah kekuasaan, bahwasanya mereka yang mentakwilkan tersebut telah sepakat Allah memiliki satu kekuasaan. Ya, Allah memiliki apa? Satu kekuasaan. Kalau dikatakan ya khalaqtu biyadayya, biyadayya itu bentuknya apa? Dalam segi angka apa? Bilangan 2. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Kalau di situ ditafsirkan kekuasaan berarti dengan kedua apa? Kekuasaanku. Padahal kata mereka sendiri sepakat kekuasaan Allah itu satu. Ya, kalau dikatakan biyadayya kudratayya, aku menciptakan Adam dengan kedua kekuasaan, secara nas, secara ya pemahaman bahasa Arab, secara pemahaman akal yang sehat tidak masuk sama sekali takwil tersebut. Ya, dan sekali lagi tidak ada salafnya yang mentafsirkan seperti itu. Ini salah satu bantahan kepada mereka. Fi qaulil musbitati, ya sebagaimana yang dikatakan oleh yang menetapkan sifat kekuasaan bagi Allah, wala qudralahu fi qaulin nufat. Beda dengan ucapan yang menafikan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Battal juga, atau Ibnu Battal juga mengatakan wa yadullu ala annal yadain laisata bima'nal qudrah anna qaulahu ta'ala li iblis. Ini bantahan dari sisi yang lain atau sisi yang kedua. Di antara yang menunjukkan bahwasanya kedua tangan maknanya itu bukan kekuasaan, yaitu firman Allah kepada iblis tadi, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang membuatmu wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Ibnu Battal, isyaratun ilal ma'na ladzi aujaba sujud. Firman Allah tadi itu mengisyaratkan kepada makna sebab mengapa Allah memerintahkan iblis sujud kepada apa? Adam. Sekali lagi, ayat tadi mengisyaratkan atau menjelaskan sebab mengapa Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam. Karena Adam Allah istimewakan dengan diciptakan dengan kedua tangan. Gak ada makhluk yang lain yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya selain apa? Allah istimewakan Adam. Makanya Allah perintahkan siapa? Iblis sujud kepada Adam alaihi assalam. Kemudian kata beliau, falau kanat bima'nal qudrah. Seandainya kata-kata aku ciptakan biyadaya itu maksudnya kekuasaan, lam yakun baina Adam wa iblis farqun. Kalau makna aku menciptakan Adam biyadaya, biyadaya maksudnya qudrah, tidak ada bedanya antara Adam dengan siapa? Iblis. Karena semua makhluk di antaranya iblis Allah ciptakan dengan apa? Kekuasaannya. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, litasarukihima fima khuliqa kullun minhuma bihi. Karena kedua-duanya Allah ciptakan dengan apa? Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna biyadaya bukan kudrah, namun tangan yang sesuai hakikatnya yang Allah istimewakan Adam di atas semua makhluknya. Makanya kata para ulama, kelompok ahli bid'ah, di antaranya tadi yang menafikan sifat tangan bagi Allah, mereka adalah anak-anak yang durhaka kepada bapaknya, yaitu kepada siapa? Adam alaihissalam. Allah istimewakan Adam, bapaknya manusia, dengan diciptakan dengan kedua tangannya. Namun ahli bid'ah tadi yang menafikan tangan Allah,
tidak mengakui apa? Keistimewaan dari bapaknya. Ini adalah apa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya sudah kita sampaikan, yang kurang ajar, yang kurang akhlak, atau yang akhlaknya bejat, atau yang kurang adab adalah yang sesat akidahnya. Di antaranya di sini, Adam Allah istimewakan dengan diciptakan dengan kedua tangan Allah, namun ahlul bid'ah tadi mengatakan Adam tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah, namun hanya dengan kekuasaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Antum bisa bayangkan saja seorang anak, bapaknya susah payah ngejar S3 sampai mungkin guru besar, dikatakan bukan, bapakku cuma lulus TK. Gimana? Dikasih hadiah sama bapaknya atau dikasih apa? Lompen. Ini apalagi lebih istimewa dari itu semuanya. Allah istimewakan Adam dengan apa? Diciptakan dengan kedua tangannya, bukan dengan sekedar kekuasaannya. Kemudian kata beliau, wahya qudratu walaqala iblis. Kemudian ini sisi yang ketiga, kalau antum mau tak kasih bilangan angka, poin ketiga, seandainya makna biadaya, aku ciptakan Adam biadaya itu maksudnya kudrah. Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan biadaya? Kalau ditafsirkan dengan kekuasaanku, maka iblis akan mengatakan wa ayufadila lahu alayya wa ana khalaqtani bi qudratika. Maka iblis akan menjawab, ya Allah, apa keistimewaan Adam atasku sedangkan aku juga sama-sama engkau ciptakan dengan apa? Kekuasaan. Paham ya? Jadi otomatis iblis lebih pintar daripada orang-orang itu. Sekali lagi, makanya iblis mengatakan juga, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari apa? Iblis membangkang perintah Allah dengan alasan logikanya yang picik, bahwasanya sumber bahan penciptaannya lebih baik daripada Adam alaihi salam. Seandainya tadi makna biadaya bi qudratillah, Allah ciptakan Adam dengan kekuasaannya saja, maka iblis akan menjawab, apa keistimewaan Adam sehingga aku diperintahkan untuk sujud kepadanya, sedangkan aku juga engkau ciptakan ya Allah dengan kekuasaan. Paham ya? Jadi otomatis tadi iblis lebih pintar daripada mereka. Kama khalaqtahu bi qudratika falamma qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebagaimana tadi iblis berhujah dengan tadi bahan penciptaannya untuk tidak mau sujud kepada Adam. Khalaqtani, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Dalla ala ikhtisasi Adam bi anna Allah khalaqahu bi yadayhi. Sekali lagi ayat ini jelas-jelas menunjukkan keistimewaan Nabi Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Qala wala jaiz an yurada bil yadain ni'matan. Demikian pula tidak boleh, kata Ibnu Battal, ditafsirkan kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah. Listihalati khalqil makhluk bi makhluk. Karena tidak mungkin makhluk diciptakan dengan makhluk. Nikmat Allah adalah apa? Makhluk. Kalau dikatakan aku ciptakan Adam dengan biadaya binikmataya, berarti maknanya aku ciptakan Adam dengan kedua apa? Makhluk. Kata beliau tidak mungkin makhluk diciptakan dengan apa? Makhluk. Li'anna ni'am makhlukah, karena nikmat Allah itu adalah apa? Makhluk. Ini bantahan dari Ibnu Battal dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kemudian yang lebih lagi membantah mereka, ini wahada ma ajma' alis salaf. Penetapan sifat kedua tangan bagi Allah ini adalah ijma' salaf. Mana referensinya? Mana sumber ijma' ini?
Qala al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri yang menukil ijma' tersebut. Kalau tadi ijma' salafil i'tiqad oleh Harb al-Kirmani, ya, murid dari Imam Ahmad. Kalau ada yang menyangkal, oh itu kan mungkin Wahabilah, Hambali, ya. Ini Abul Hasan Asy'ari sendiri menukil ijma' salaf, ijma' Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah dalam menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah, yaitu dalam kitab yang kemarin sudah kita bawakan, Risalah ila Ahli Ats-Tsaqaf. Dan ini ucapan beliau. Imam Abul Hasan Asy'ari berkata, ya kita nggak bawakan karena sudah dinukil di sini. Ajma'u ala annau azza wa jalla yasma' wa yara. Ulama salaf sepakat mengatakan Allah azza wa jalla yasma' wa yara, mendengar dan melihat. Ya biar nggak ngantuk sedikit, kita mau coba tanya, apa makna azza wa jalla? Atau ada zikir yang maknanya mirip dengan azza wa jalla. Apa itu? Kan sering kita mendengar azza wa jalla. Apa sih makna azza wa jalla itu? Sekedar tombong antuk lah. Hawanya adem-adem, kadang seliut sedikit sampai wassalamualaikum. Bismillah. Nah, apalagi bantah-membantah gini, awas ya. Nanti kena syubhatnya, nggak kena jawabannya, bahaya. Apa makna azza wa jalla? Atau dalam bahasa lain ada zikir yang maknanya mirip dengan azza wa jalla. Zikir apa itu? Bukan, maksudnya zikir antum pilih ya, multiple choice ya. Tasbih, B tahmid, 3 takbir, 4 tahlil, hauqalah dan seterusnya. Mana dari itu yang mirip dengan ini? Makna azza wa jalla. Nah, ahsan. At-tasbih ya, azza maknanya sama dengan tasbih, yaitu ya nunazzihullah min kulli aib. Azza an kulli naqsin. Allah tersucikan, azza ya, tersucikan dari kekurangan aib. Jalla ay al-dhuma, yang maha agung ya, subhanallah. Nah, baik, ini kata tombong antuk saja. Kemudian kata Al-Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah, ulama salaf sepakat bahwasanya Allah azza wa jalla mendengar, melihat. Wa anna lahu ta'ala yadain mabsutatain, dan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kedua tangan yang terbentang. Sekali lagi, ini ijma' salaf yang dinukil langsung oleh Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah. Jadi ini sudah 2 referensi. Kitab Maqalatul Islamiyin, beliau menetapkan sifat tangan bagi Allah. Ditekankan lagi dalam kitab beliau yang lain, Risalah ila Ats-Tsaqaf. Ya, bahkan ini lebih tegas lagi, ini ijma' salaf, kata beliau. Allah memiliki kedua tangan yang terbentang seperti dalam ayat surat Al-Maidah tadi. Wa annal ardo jami'an qabdatu yaumal qiyamah, dan bahwasanya bumi semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Ini juga tercantum dalam surat Az-Zumar. Nanti dilihat ayat berapa yang terakhir itu. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Kemudian kata beliau lagi, was samawati matwiyatun biyamini. Langit itu dilipat dengan tangan kanan Allah. Ini sekali lagi Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri yang menukil ijma' salaf. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kurang lagi kita tambahkan yang ketiga. Ya, kitab apa ini yang masyhur tadi yang sudah kita sering sampaikan, Al-Ibana an Ushul Diyanah. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa hujjah bukti antum mengatakan Abul Hasan Asy'ari di atas akidah salaf, 3 kitab beliau. Al-Ibana an Ushul Diyanah, kitab Maqalatul Islamiyin, dan kitab Risalah ila Ahli Ats-Tsaqaf. Dan semuanya ya
sama-sama menetapkan terutama tadi sifat-sifat Allah. Di antaranya sifat tangan bagi Allah. Ini ya lebih mantul lagi kita bacakan sedikit. Ada bab al-kalam fil wajah wal ainain wal basar wal yadain. Ada bab dalam kitab Al-Ibana an Ushul Diyanah, bab tentang wajah Allah, tentang kedua mata, tentang penglihatan, dan wal yadain, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali disebutkan pembahasan masalah wajah, kedua mata, dan penglihatan. Insya Allah pada waktunya kita bacakan lagi, biar lebih mantul lagi, biar lebih melek lagi. Kemudian ya di sini kalau dicetakan anak halaman 52 ada kata-kata fa in su'ilna. Ya setelah selesai membahas 3 sifat tadi, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, kalau kita ditanya atakuluna inna lillahi yadain, kalau kita ditanya apakah kalian mengatakan Allah punya kedua tangan, kila, maka dijawab naqulu dzalik. Kita katakan demikian. Allah punya apa? Kedua tangan. Wa qad dalla alai qauluhu azza wa jalla, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh firman-Nya, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Surat Al-Fatah ayat yang ke-10. Kemudian juga dalilnya tadi sama. Lima khalaqtu biyadaya. Ya, kemudian didawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yuqalu li ahlil bid'ah, dikatakan kepada ahlil bid'ah, ya, dikatakan kepada ahlil bid'ah, kenapa kalian mentafsirkan kedua tangan dengan kedua nikmat? Sekali lagi, yang memvonis mereka ahlil bid'ah siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan ba'da adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibana an Ushul Diyanah. Beliau mengatakan wa yuqalu li alil bid'ah lima za'amtum anna ma'na qawli biyadayya nikmati atau nikmatai. Dikatakan kepada alil bid'ah, kenapa kalian mengklaim makna dua tangan Allah ditafsirkan kedua nikmat Allah? Aza'amtum dalika ijman aw lughatan. Apakah klaim kalian itu sesuai dengan ijma atau sesuai dengan bahasa Arab? Maka kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan, menyimpulkan jawaban langsung, fala yajiduna dzalika fil ijma' wala fil lughah. Mereka tidak akan mendapatkan ijma tentang takwil mereka, tangan dengan nikmat atau kudrah, dan juga dalam sisi bahasa. Ya, tidak ada dalam bahasa Arab arti kedua tangan ditafsirkan dengan apa? Kedua nikmat. Ya, sekali lagi beliau tadi menyatakan itu takwilnya ahli al-bidah. Kemudian beliau membantah tadi syubhat-syubhat tadi, seperti yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Battal tadi. Kalau seandainya makna kedua tangan itu kedua kekuasaan, maka iblis akan menjawab, apa bedanya aku dan Adam. Ini juga dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam bantahannya. Sekali lagi silakan lihat kalau mau di kitab Al-Ibana an Usuli Ad-Diyanah. Kemudian kita lanjutkan syarah Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Beliau menukil lagi ucapan ulama salaf yang lain. Dan ini salah satu keistimewaan syarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz. Dinukilkan beberapa ucapan salaf yang menguatkan ucapan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan ini adalah sepakat ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini ciri khas Ahlussunnah, satu akidah, enggak ada bedanya. Wa qarrara al-Ismaili fi aqidati ahli hadis. Imam Abu Bakar Al-Ismaili yang juga bermadzhab Asy-Syafi'i, yang sudah pernah kita lewati pembahasannya dalam ulama-ulama madzhab Syafi'i yang di atas akidah salaf ashabil hadis. Di antaranya Abu Bakar Ismaili dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Ini alhamdulillah sudah kita juga khatamkan. Ya, alhamdulillah ada rekamannya. Qala wa khalaqa Adam alaihissalam biyadih. Allah menciptakan Adam dengan tangannya.
Dan ucapan ini juga diucapkan oleh muridnya Imam Syafi'i langsung, yaitu Imam Al-Muzani dalam kitab Syarh Sunnah. Ya, sekali lagi ini adalah silsilah yang tidak terputus, mata rantai yang tidak terputus dari zaman Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, murid-murid mereka sampai akhir zaman nanti, satu akidah. Ya, di antaranya di sini Abu Bakar Ismaili hidup di abad keempat Hijriah. Ya, sama akidahnya dengan Imam Abul Hasan Asy'ari dan yang lainnya. Dan juga tadi Imam Muzani yang lebih senior tentunya dari Imam Abu Bakar Ismaili. Beliau mengatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya, wa yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, yunfiku kaifa yasha, Allah menginfakkan, memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dan bagaimana Dia kehendaki, bila i'tiqadi kaifiyadah, tanpa membagaimanakan kedua tangannya. Itlam yantik kitabullah ta'ala fi bikaifin, karena Al-Quran dan demikian pula hadis Rasul tidak menjelaskan bagaimananya. Ayat dan hadis cuma menetapkan, menyebutkan Allah punya kedua tangan, tapi tidak menyebutkan bagaimananya. Ya, dan menanyakan bagaimananya, kata Imam Malik apa? Bid'atun. Wa madzalika kullihi, meskipun terang benderang akidah Abul Hasan Asy'ari ini didukung lagi, dikuatkan lagi dengan ucapan ulama salaf, muridnya Imam Syafi'i, bahkan Imam Abu Hanifah tadi, semuanya sepakat menetapkan kedua tangan bagi Allah. Meskipun demikian, taral Asy'ariyah yukhalifuna imamahum, namun tetap orang-orang yang mengaku pengikut Abul Hasan Asy'ari atau kelompok Asy'ariyah sekarang menyelisihi imamnya mereka. Wa yufawwiduna hadis sifat tafwidhu alil jahl wa tajhil. Sebagian mereka mentafwid, mengatakan hanya Allah yang tahu apa makna biyadayya, bal yadahu mabsutatan, tidak mau tahu maknanya, menyerahkan maknanya hanya kepada Allah. Dan ini sudah sampaikan, ini bentuk pelecehan kepada siapa? Rasul, para sahabat. Seolah-olah Pak Rasul nggak paham ayat-ayat tadi, biyadaya bal yadahu mabsutatan. Bahkan Rasul menyebut hadis-hadis tadi dalam Sahih Bukhari, ya, Rasul juga nggak paham apa yang beliau katakan. Naudzubillah min dzalik. Ini ahlu tafwid kalau mengatakan salaf mufawwidhah dalam makna, ini bentuk pelecehan kepada salaf, seolah-olah menuduh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, para sahabat tidak paham ayat-ayat tentang sifat Allah, tentang hadis-hadis masalah sifat. Naudzubillah min dzalik. Au yu'awwiluna ta'wil ahli tahrir wa ta'til. Kelompok Asy'ariyah yang sekte kedua mentakwil tangan Allah dengan kedua nikmat Allah atau kedua kekuasaan, dan sudah dibantah tadi oleh Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri. Al-Khulasah, kesimpulan dalam bab ini, yu'minu ahlus sunnah bisifatil yadain, ahlus sunnah sepakat mengimani kedua tangan bagi Allah, wa anna sifatun haqiqiyah, dan bahwasanya itu adalah sifat yang hakiki, dalatun alal makna laik bi subhana, sesuai dengan kebesarannya. Kurang berapa menit? Masih cukup untuk baca sedikit dari tadi yang kita janjikan dari Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijriah. Sekali lagi, beliau adalah murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau hadis-hadisnya banyak sekali disebutkan. Kemudian beliau mengatakan babu dzikri sunnatin tsaminah. Bab tentang dalil dari hadis yang ke-8. Maksudnya ke-8 dalam bentuk redaksi. Riwayat ini banyak. Dalil pertama redaksinya banyak, riwayatnya banyak, mungkin bisa 5, 6 sampai 10. Dalil yang kedua, redaksi yang kedua, sebutkan beliau. Ini redaksi yang ke-8 dari hadis Rasul. Yaitu apa? Kata beliau, tabayyana wa tawaddoha anna li khaliqina jalla wa ala yadain kiltahuma yaminan la yasar li khaliqina azza wa jalla. Telah jelas berdasarkan dalil-dalil bahwasanya Allah, Rabb kita, Khaliq kita, memiliki kedua tangan dan kedua tangannya kanan. Kilta huma yaminan la yasar, tidak ada kirinya. Li khaliqina itil yasar min sifatil makhlukin, karena kiri sifat bagi makhluk. Nah,
Kemudian beliau sebutkan dalilnya, di antaranya sabda Rasul, kilta yaday rabbi yaminun, kedua tangan Rabbku itu kanan. Baik, kemudian yang perlu kita baca lagi, ini yang pernah kita sampaikan juga, wa za'ama ba'du al-jahmiyah anna makna qauli khalaqallahu Adam biyadai ay biquwati. Sebagian pengikut kelompok Jahmiyah mengklaim makna sabda Rasul khalaqallahu Adam biyadai, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, yaitu dengan kekuatannya. Sekali lagi, yang mentakwil seperti ini kata Imam Ibnu Khuzaimah adalah siapa? Kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian kata beliau, faza'ama analiyat hiyal quwa wa hada minat tabdil aidan wa huwa jahlun bil lughatil Arab. Yang mengklaim, yang mentahrif tadi tangan dengan kekuatan, ini adalah bentuk mentabdil, yaitu mentahrif, merubah-rubah ayat Allah atau hadis Rasul SAW, dan itu adalah kebodohan, jahlun dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian kata beliau, wal quwa innama tusammal aidi fil lughatil Arab lal yad, ya, bahwasanya ada bedanya kata-kata al aidi dengan yadun. Wasama'a banainaha bi aidin, langit kami bangun kata Allah biadin, dengan kekuatan. Ini betul kata-kata bi aidin maknanya kekuatan dalam bahasa Arab. Sabar sebentar ya. Kemudian kata beliau, bukan ya tangan yang hakiki. Maka kata beliau, faman lam yufarriq bainal yadi wal aidi fahuwa ila ta'lim wa taslim ilal katatib ahwat minhu ila taraqus wal munadharah. Kalau yang tidak bisa membedakan makna al aidi dengan yad yang bermakna tangan hakiki, maka selayaknya atau dia lebih layak diserahkan kepada TPA, kelas-kelas tentang bahasa Arab yang pemula. Nah, wallahu taala alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.